dimulai dari kakak yang ini, silakan. Halo guys, aku Echa Kalista, aku dari Prodi PGSD. Di sini aku sebagai narasumber. Halo guys, aku Alima Saldiran Safa dari Prodi PGSD, aku sebagai narasumber. Hai teman-teman semuanya, aku Mehzatun Safa Azahra dari Prodi PGSD sebagai penanggap. Halo guys, aku Sofiana Enitasiaan dari Prodi PGSD sebagai penanggap. Oh iya, perkenalkan teman-teman, namaku Davina Nadia Anggita dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast mini kita pada hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk Kakak Alifa, apa yang dimaksud dengan etika digital nih Kak? Menurut saya, etika digital itu aturan, norma, dan sikap yang mengatur seseorang menggunakan teknologi dan internet. Itu mencakup cara kita berinteraksi, berbagi informasi, menghargai privasi, serta menjaga kenyamanan seseorang di ruang digital. Itu benar. Jadi, dunia etika digital itu seperti kompas yang mengarahkan kita dalam berperilaku di dunia online. Sama seperti di dunia nyata, ada yang namanya sopan santun. Dunia digital itu, kita perlu menjaga yang namanya komunikasi, berbagi, dan menjaga yang namanya menghargai privasi orang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, buat Kakak Echa, sekarang tuh banyak banget anak Gen Z yang tidak beretika. Nah, menurut Kakak nih, kenapa etika digital di dunia sosmed penting banget untuk Gen Z atau anak-anak? Jadi karena Gen Z itu adalah generasi yang tumbuh, hidup, dan berkegiatan di media sosial setiap hari. Jadi etika digital itu tuh penting banget, karena kalau nggak ada etika digital, pasti tuh jadi media sosial itu jadi tempat yang toksik, terus jadi tempat untuk penyebaran hoax, gitu. Jadi etika digital itu tuh sangat penting di kehidupan nyata. Bener banget tuh yang Kak Echa bilang, karena kan sekarang kehidupan Gen Z itu udah digital banget. Nah, etika digital tuh kalau buat sosmed bisa jadi chaos kalau tanpa etika digital. Nah, jadi etika digital itu sangat penting biar kita tuh tetap aman, terus nggak buat drama gitu. Karena kan etika digital tuh bukan tentang aturan doang, karena membuat kita menjadi dewasa juga gitu. Menurut Kak Alifa, contoh perilaku yang menunjukkan Gen Z yang sudah menerapkan etika digital itu tuh yang seperti apa? Kita ambil contoh positifnya dulu ya. Yang pertama, menyaring informasi sebelum dibagikan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan di media sosial. Yang ketiga itu menjaga privasi teman atau keluarga. Yang keempat, itu nggak boleh ambil foto atau video milik orang lain tanpa izin. Itu benar apa yang dikatakan Kak Alifa. Karena hal kecil seperti kita memikirkan, kita perlu nggak sih posting ini saja sudah bentuk digital. Atau saat kita memilih untuk tidak mengomentari hal negatif. Atau juga kita meminta izin terlebih dahulu sebelum mengupload foto teman. Pertanyaan terakhir ya Kak, masalah apa yang sering muncul akibat kurangnya etika digital? Biasanya sih masalah itu tuh dari ujaran kebencian, terus penyebaran hoaks dan berita palsu, terus ada perundungan daring, body shaming, dan komentar beracun gitu. Nah, hal itu tuh bisa muncul karena kurangnya kesadaran generasi Z itu tentang etika digital. Nah, dia tuh kurang paham kalau hal-hal kayak gitu tuh berpengaruh gitu di kehidupan nyata. Nah, bener banget tuh. Sekarang saya lebih sering lihat yang komentar jahat sama penyebaran hoax ya.
mereka tuh kadang lupa kalau yang mereka baca itu manusia juga. Nah, karena kan nggak bertatap muka, mereka tuh jadi biasa ngomong seenaknya aja, ngomong apa aja gitu kan. Mereka tuh nggak tahu kalau dampaknya tuh bisa menjadi besar nantinya gitu. Itulah podcast singkat dan podcast mini dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman kalian. Dan tetap semangat dan bye. Under a starry sky.